Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Di hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru. Halo Henry. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Pagi hari ini kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan mau bersama-sama datang memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tubuh yang diberkati. Setelah sepanjang malam, Kau melindungi kami, Kau menjaga dalam tidur kami, dan Kau memulihkan kekuatan kesehatan tubuh kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan bila sepanjang hari ini kami boleh menikmati perkenanan-Mu dalam hidup kami, menikmati penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Kau baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang patut dipuji, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Allah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Sekali kita katakan Kaulah Tuhanku, haleluya, haleluya. Tuhanku, amin.
Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, puji ku muliakan nama-Mu. Puji ku muliakan nama-Mu. Puji ku muliakan kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami mengagumi nama-Mu, kami anugerah. Sebab Engkaulah Tuhan kami, sebab Engkaulah Raja kami, yang dipuji disembah, dan dianugerah, selamanya. Kami sembah tinggikan, kami agungkan, kami muliakan.
Kami anugerah Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau selamanya. Haleluya. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diangkat selamanya. Kami sembah, kami anugerah namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
Sebab Engkau saja yang layak dipuji disembah. Engkau saja yang layak diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh. Engkau yang memegang pemerintahan di dunia. Engkau yang berkuasa selamanya. Kerajaanmu takkan tergoncangkan Tuhan. Tapi aman di dalammu. Tapi tenang bersamamu. Sebab pertolonganmu ajaib bagi kami. Pertolonganmu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Saya pelihara hidupku. Amin. Begitu ajaib, Kau telah mengikat hati. Saat aku rasaku lagi di situ begitu ajaib, mengikat hatiku. Mataku tak tercoba rasakan kasih-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hatiku tenang berada dekatmu. Layak
ajaib, Allah memikat hati. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hati. Saat aku tak sanggup lagi, situlah aku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami mau terus merasakan kasih-Mu. Kami mau terus menikmati pemeliharaan-Mu. Kami mau terus tinggal dekat padamu, tinggal di dalam, sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya pertolongan kami datangnya daripadamu, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai langkah demi langkah hidup kami. Bahkan Engkau yang memimpin menuntun jalan kami. Sebab itu biarlah Engkau terus lakukan bagian-Mu, dan kami mau terus melakukan bagian kami, setia kepada-Mu seumur hidup kami. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus berjalan di dalam jalan-jalan, yaitu kebenaran firman, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami dapat percaya firman, dan kemudian kami melakukannya sebagai gaya hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bersama-sama lagi menyelidiki firman Tuhan. Hari ini kita masuk kepada Wahyu pasal yang ke-12. Hari ini satu kisah yang lumayan panjang ya Bapak Ibu, kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit,
Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam pasal ini masih tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, berbicara tentang perempuan dan naga. Di dalam wahyu ini akan kita temukan perempuan, tetapi perempuan yang berbeda. Ada perempuan di pasal yang ke-12 yang sudah kita baca, nanti kita juga akan ketemu di pasal 17 juga tentang perempuan. Tapi di situ perempuan pelacur, perempuan yang mandul. Sedangkan di dalam pasal yang ke-12 ini adalah perempuan yang melahirkan. Kita tahu sama-sama bahwa menurut penafsiran bahwa perempuan adalah berbicara tentang gereja Tuhan. Dimulai dari Kristus sebagai kepala gereja. Mana di dalam perikop yang pertama tentang perempuan dan naga adalah berbicara tentang, di sini dijelaskan bahwa naga itu adalah iblis. Bagaimana iblis hendak menjatuhkan Yesus. Dan kita tahu sama-sama sejarah mencatat bahwa Yesus sudah menang di atas kayu salib. Bahwa Yesus mau mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, dan bahwa Yesus sudah menang. Dan juga ada keseruan di sini, tidak hanya peperangan di bumi, tetapi juga ada peperangan di surga. Dan di surga pun iblis sudah kalah. Ketika dia peperang melawan malaikat Michael, dan iblis beserta pasukannya, beserta juga malaikat-malaikatnya, yang adalah orang-orang yang jatuh, yang terseret, yang ikut kepada pengikut iblis. Di sini pun dikatakan bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Nah, yang saya dapatkan adalah di dalam ayatnya yang ke-10 tentang nyanyian kemenangan. Ketika
iblis dijatuhkan di bumi, dari sudah yang kita baca bahwa dia dilemparkan ke bumi berserta dengan pengikut-pengikutnya, dia dilemparkan dengan geramnya. Pada dasarnya kalau kita baca di sini bahwa iblis itu sudah kalah. Baik dia di surga maupun di bumi, dia sudah kalah. Di bumi dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Tapi kalau mau dikatakan bahwa iblis tidak bisa menerima kekalahannya. Karena dia tahu bahwa pada waktunya nanti dia akan masuk kepada kekalahan kekal. Dia tidak akan bisa lagi. Tapi dengan waktu yang singkat ini, ada satu hal yang bisa kita tarik bahwa iblis itu tidak mudah putus asa. Dia giat sampai waktunya, sampai waktu yang dia tahu waktunya, dia pasti kalah gitu loh. Dia sudah kalah, tetapi dia tidak pantang menyerah. Dia terus menyesatkan, dengan tujuan adalah menyesatkan. Di sini dikatakan bahwa telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi tugas iblis adalah mendakwa dan menuduh supaya kita tidak lagi percaya. Jadi ketika iblis mendakwa atau menuduh kita, sebenarnya ada jawaban yang sudah firman Tuhan kasih, yaitu bahwa di dalam ayat yang ke-17 itu, di situ bahwa naga itu marah dan memerangi keturunannya yang lain. Keturunan yang lain itu adalah termasuk kita, orang-orang yang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan. Dia marah kalau kita yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di sini dikatakan bahwa dan mereka yang mengalahkan dia, di ayat yang ke-11, ketika iblis mendakwa, dan mereka yang mengalahkan dia, dalam artian mengalahkan iblis itu adalah oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi yang membuat kita layak, yang membuat kita di hadapan Tuhan, bahwa kita bisa mengalahkan iblis itu karena ada darah Yesus yang sudah menutup bungkus kita. Kadang-kala kita sering kita didakwa oleh iblis ketika kita melayani, dan kita masih jatuh di dalam dosa, masih ada pelanggaran yang kita buat, mungkin kita berkata kita tidak sengaja. Nah, seringkali iblis mendakwa kita bahwa kita tidak layak. Apa kamu melayani tapi kamu masih begini, masih begitu. Nah, seringkali tuduhan-tuduhan iblis itulah yang sering melemahkan dan menyerang kita, membuat kita memutarbalikkan keadaan, seolah-olah bahwa kita layak itu karena kita kemampuan, kita layak di hadapan Tuhan itu karena kekuatan kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika tuduhan-tuduhan iblis datang mendakwa kita, kita sudah dilindungi oleh darah anak domba. Kita sudah dibungkus oleh darah anak domba. Kita sudah dibungkus oleh darah Yesus. Ketika Yesus sudah mengalahkan iblis, waktu dia naik ke kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Darah itulah yang melayakkan kita di hadapan Allah. Ketika juga di dalam pengiringan kita, perjalanan hidup kita kepada Yesus, seringkali iblis juga mendakwa kita. Seringkali saya mendapat begini keluhan, Bu, kok ketika saya ikut Yesus, hidup saya kok tidak berubah ya? Mereka berpikir dengan hidup keadaan ekonomi, jasmani tidak berubah, begini-begini saja. Katanya ikut Tuhan itu diberkati. Nah, seringkali tuduhan-tuduhan iblis itu sifatnya secara rohani. Tapi ketika kita punya kesaksian, kita punya perkataan kesaksian, yaitu firman Tuhan, perkataan-perkataan firman Tuhan, karena itu pentingnya lah kita menyelidiki firman Tuhan, kita menghafal firman Tuhan, sehingga ketika kita menghafal firman Tuhan, kita ingat ayat-ayat firman Tuhan. Nah, ayat-ayat firman Tuhan itulah yang membuat kita untuk bisa melawan apa yang menjadi tuduhan-tuduhan ataupun dakwaan iblis. Ketika masalah perekonomian yang kita hadapi,
tidak ada perubahan apapun. Iblis sering menuduh kita sepertinya orang yang tidak diberkati, tapi kita bisa melawan dengan perkataan-perkataan firman bahwa Allahku tidak pernah meninggalkan, sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan aku sendiri. Juga kita bisa menggunakan perkataan firman, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, yang saya dapatkan adalah kalau dalam pasal yang ke-11 kemarin, jelas bahwa pada akhirnya pemerintahan di dunia ini adalah akan diperintah oleh Allah yang kita sembah. Dan bahkan dalam ayat yang ke-10 ini juga mengingatkan kembali bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang menang, Bapak Ibu. Di sini kita percaya bahwa ketika kita percaya, kita mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita memberi diri dibaptis, ada Roh Kudus dan kuasanya itu yang juga ada bersama dengan kita. Seringkali kita lupa ketika kita percaya kepada Yesus, kita itu tidak hanya menerima keselamatan, tidak hanya menerima hidup kekal. Ayat ini kembali mengingatkan kita di ayat 10 bahwa keselamatan dan kuasa, bahkan dan pemerintahan Allah kita. Bahwa kita bersama-sama hidup di dalam kerajaan Allah. Bahwa kuasanya seperti pujian yang kita naikkan tadi, bahwa doa kita bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahwa kita punya kuasa. Jadi tidak hanya kita punya keselamatan, kita juga diberi kuasa untuk kita menghadapi segala sesuatu, khususnya kita menghadapi tipuan-tipuan iblis, kita menghadapi penyesatan iblis. Nah, inilah poin yang saya dapatkan, Bapak Ibu, bahwa ketika kita percaya Yesus, ketika kita mengaku di mulut dan kita memberi diri dibaptis, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita punya keselamatan, kita punya kuasa, dan kita tinggal di dalam pemerintahan kerajaan surga. Dan bahwa senantiasa kita berlayak di hadapan Tuhan, karena ada darah Yesus, anak domba Allah, yang sudah tutup bungkus seluruh kehidupan kita. Nah, itulah yang membuat kita berlayak. Jadi apapun yang kita hadapi, baik itu tuduhan dakwaan iblis yang hendak terus-menerus menyesatkan kita, di dalam dunia ini peperangan kita adalah peperangan secara jasmani maupun secara rohani. Percayalah Bapak Ibu bahwa kita sudah menjadi orang yang menang. Mari kita mau hidup terus di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Istriku. Jadi dari pasal 12 tentu ini pasal yang penuh penafsiran. Beberapa kelompok yang paham tentang pre-tribulation itu akan memakai pasal 11 dan pasal 12 menjadi dasar bagi mereka untuk percaya bahwa gereja akan disingkirkan sebelum masa aniaya. Nah, mereka basic dasarnya di pasal 11 dan pasal 12, yaitu bahwa orang-orang yang memenuhi ukuran yang di pasal 11 ayat yang pertama, kerohaniannya tidak lagi hanya stop di level halaman, tetapi masuk ke ruang kudus, bahkan ruang maha kudus. Nah, di pasal 12 dikatakan, digambarkan sebagai gereja yang sempurna, sehingga digambarkan wanita yang bersalutkan matahari, bermahkotakan berselubungan matahari, bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang. Itu gambaran gereja yang sempurna, yang masuk ukuran Wahyu 11, itu yang akan disingkirkan. Tapi sekali lagi tentu hal-hal ini adalah tafsiran, dan berkali-kali sepanjang kita belajar kitab Wahyu, saya tidak menekankan soal tafsiran, karena bisa beda penafsiran.
Tapi saya sepakat dan setuju dengan apa yang tadi istri saya sampaikan, hal yang bisa menjadi aplikasi nyata dalam hidup kita hari ini, yaitu kita sadar bahwa setiap hari, setiap saat, iblis itu memang mendakwa kita, menuduh kita. Nah, tetapi sekali lagi ada dua hal yang membuat kita bisa menang terhadap dakwaan iblis. Yang pertama yaitu darah Yesus, satu hal yang menjadi meterai yang harusnya meneguhkan kita bahwa kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena karya salib. Karena darah Yesus yang menguduskan kita, membenarkan kita, sehingga kita adalah orang-orang benar. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi hal yang pertama yang bisa mengalahkan dakwaan iblis, yaitu ketika kita benar-benar yakin bahwa darah Yesus itu sudah menebus hidup kita, sudah menghapus dosa-dosa kita. Nah, pagi hari ini saya mau meneguhkan sekali lagi setiap kita, bahwa kita ini sekali lagi sudah ditebus, kita ini milik Allah, kita ini anak-anak Allah, kita ini orang benar. Jadi jangan lagi tertuduh, terintimidasi dengan dakwaan-dakwaan iblis. Karena ada meterai darah Kristus dalam hidup kita. Nah, tapi hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, iblis itu dikalahkan oleh apa? Kesaksian hidup kita. Nah, ini yang perlu kita praktekkan. Ini yang dimaksud oleh kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kita ini nggak usah melawan dosa lagi, nggak usah. Karena oleh kuasa darah Yesus, dosa itu sudah dikalahkan dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah fokus hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa memang kita hidup dalam kebenaran. Artinya kalau kita memang hidup dalam kebenaran, mau iblis mau ngomong apa, emang gua pikirin. Ya betah-betahan aja lu, iblis lu mau dakwah terus ya urusan lu. Yang penting aku hidup dalam kebenaran. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen dan dia dalam tanda kutip kalah. Kenapa? Ya satu tadi, dia nggak yakin dengan karya Yesus. Seperti berkali-kali saya katakan, banyak saya temukan orang yang menamakan dirinya Kristen ketika ditanya berapa banyak di antara Bapak Ibu yakin engkau adalah orang benar. Nggak banyak loh yang yakin bahwa dia orang benar, Bapak Ibu. Terus kalau ditanya berapa banyak Anda merasa Anda adalah orang berdosa, sebagian besar malah angkat tangan. Sebagian yang lain malah nggak jelas, abu-abu. Nah, sehingga hidup mereka penuh dengan kebimbangan, dan akhirnya mereka jatuh bangun, terus di dalam dosa, karena mereka merasa mereka orang berdosa. Dan makanya pagi hari ini sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kita, meneguhkan kita, bahwa kita ini orang benar, Bapak Ibu. Dan sebagai orang benar, oleh karena darah Yesus, mari kita terus hidup fokus dalam kebenaran firman Tuhan. Iblis mau ngomong apapun, emang gua pikirin. Yang penting aku fokus, aku lakukan kebenaran. Nah, hal itulah yang akan membuat kita menang. Jadi, dua hal ini yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Jangan mau lagi diintimidasi, jangan mau lagi didakwa oleh iblis. Terus ingat, aku orang benar, dan aku fokus hidup dalam kebenaran. Nah, itu akan membuat kita melangkah dari kemenangan, datang pada kemenangan. Nah, tentu dengan kita, orang-orang yang punya prinsip seperti ini, iblis bukan mendakwa, tapi iblis akan menggoda. Dia akan pakai trik yang lain. Dia akan memberikan tipu muslihatnya supaya kita jatuh dalam dosa. Nah, makanya kenapa kita harus fokus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu kembali ingat di Wahyu pasal-pasal pertama tentang 7 surat kepada 7 jemaat, peganglah apa yang ada padamu.
tetap berpegang teguh, lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan lagi siapa kita. Kita adalah orang benar karena darah anak domba Allah yang tersembelih itu. Dan sebagai orang benar, aku harus hidup dalam kebenaran. Dari hari ke hari, kita terus mengalami perubahan. Tadi sempat disinggung istri saya, dan semalam di Komsel kami juga bahas. Ada begitu banyak orang Kristen, kesaksiannya itu kadang, maaf, kesaksian hanya hal-hal jasmani. Oh, dulu waktu belum percaya Yesus hidupku susah, sekarang hidupku diberkati dengan luar biasa. Maaf Bapak Ibu, di luar kalau ukurannya hanya materi, di luar orang yang nggak percaya Yesus juga banyak yang lebih kaya dari kita Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, kesaksian-kesaksian model seperti ini, mungkin yang mengamenkan hanya orang-orang yang sedang dalam keadaan yang sama, posisi materinya juga banyak. Tapi bagaimana dengan orang-orang percaya yang kondisinya lagi dalam keadaan yang Tuhan izinkan dalam keadaan susah? Nah, nanti malah bisa kecewa, apalagi kalau konsep kekristenannya salah. Oh, kalau ikut Yesus itu hidupnya kan berubah. Dari miskin jadi kaya, punya banyak uang, usaha bangkrut, oh usahanya bisa bangkit lagi. Wah, banyak paradigma kekristenan yang kacau balau, yang ujung-ujungnya semua mamon. Nah kan bahaya, penyesatan dibungkus dengan agama Kristen. Nah, tapi sesungguhnya kita harus mengalami perubahan di dalam Kristus, dalam hal rohani kita, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hal-hal jasmani itu cuma ngikutin, nggak esensi, boleh iya, boleh tidak, Bapak Ibu. Tapi perbuatan kita yang semakin hari semakin benar, seperti Amsal katakan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan semalam saya katakan di Komsel, saya percaya kalau Bapak Ibu coba review saja hidup Bapak Ibu 5 tahun terakhir, itu ada banyak perubahan yang sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Dulu pemarah, sekarang jauh lebih sabar. Bukan berarti mungkin sabarnya minta ampun, belum juga mungkin, tapi sudah jauh lebih sabar. Kalau dulu dikit-dikit bisa nipu-nipu, sekarang sudah belajar untuk lebih jujur dalam bisnis. Kalau dulu terikat dengan pornografi, sekarang sudah terlepas. Walaupun setiap hari masih digoda, kadang masih bisa kepleset, tapi terus tidak tinggal dalam dosa pornografi seperti itu Bapak Ibu. Nah tentu hidup kita pasti mengalami perubahan. Dan itulah kemenangan kita. Kenapa? Sekali lagi, ingat, karena kita orang benar oleh darah Yesus. Ketika iblis mendakwa atau menggoda kita masa bodoh. Yang penting kita fokus hidup dalam kebenaran. Jadi nggak usah dilawan Bapak Ibu. Dari dulu saya punya prinsip iblis itu nggak usah dilawan. Terlalu kecil. Dia bukan lawan kita. Dia nggak sebanding dengan kita. Tapi banyak orang yang menamakan diri Kristen sibuk babak belur dihajar iblis. Iblis itu cuekin aja Bapak Ibu. Dia mau ngoceh kayak, dia mau mengaum-ngaum seperti singa yang mengelilingi kita setiap hari. Nggak usah didengerin. Dengerin aja firman Tuhan, lakukan saja firman Tuhan. Kita akan jadi orang yang lebih daripada pemenang. Seperti itu Bapak Ibu. Memang dia sudah tahu waktunya singkat, ngocehnya akan semakin banyak, dakwaannya semakin banyak, tapi emang gua pikirin, aku orang benar, aku akan terus hidup dalam kebenaran. Nah itu kemenangan kita Bapak Ibu, dan akan membuat kita menang. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita oleh Ko Buyung, nanti ditutup oleh Ibu Bijen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Karena dari firman-Mu lah Tuhan, kami dimerdekakan dan dibebaskan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, setiap kami kembali Engkau ingatkan Tuhan, bahwa setiap kami yang hadir pagi ini adalah orang benar. Kami dibenarkan oleh darah Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami yang hadir, biarlah kami boleh rema, boleh menjadi kesaktian bagi-Mu Tuhan. Terus mempraktekkan firman-firman dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Kami juga berdoa buat Bu Vijen yang telah menyampaikan isi hatimu. Terus Engkau beri hikmat Tuhan. Terus Engkau maksimalkan menjadi penolong di dalam keluarganya Tuhan. Berkati juga suaminya Pak Heri, juga anak-anak mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau ingatkan kembali Tuhan, bahwa setiap kami adalah orang-orang benar yang telah Engkau benarkan. Engkau tebus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Bapak. Terima kasih Tuhan. Jika setiap kami yang hadir pagi ini ada yang sakit, biarlah boleh sembuh di dalam nama Yesus. Ada permasalahan, biarlah Engkau bukakan, beri jalan keluar hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi ini, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh mendapat jawaban pribadi lepas pribadi. Jika sebentar kami Tuhan memulai aktivitas kerja kami Tuhan, Engkau boleh menyertai. Damai sejahtera sukacita-Mu menyertai setiap kami yang hadir Tuhan. Juga rekan-rekan kami yang tidak hadir pagi ini boleh mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Kami mau berdoa bersatu hati buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, jajaran yang ada di pemerintahan, dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Beri mereka hikmat di dalam mengambil keputusan. Biarlah keputusan yang mereka ambil boleh mensejahterakan setiap bangsa, setiap rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka juga mengambil keputusan boleh takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan hari ini Tuhan, hari yang baru lagi yang akan kami masuki. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami Tuhan. Menjaga, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal, memagari menyertai kami, kemanapun kami pergi dan melangkah, keluar masuk kami Tuhan. Kau juga pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, biarlah lewat hidup kami Tuhan, Engkau pakai kami menjadi alat-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam pemenang.